mereka mengklaim bahwa Muhammad itu adalah keturunan dari Ismail, sehingga Abraham itu punya anak Ismail dan menurunkan agama Islam, ya. Ismail punya garis keturunan katanya Muhammad, padahal menurut penelitian yang terakhir ini katanya garisnya putus, nggak nyambung kepada Muhammad, gitu ya. Mengapa ada banyak agama dan banyak Tuhan di dunia ini, ya, itu minggu lalu sudah kita singgung sedikit, ya. Yang pertama adalah karena manusia pada umumnya itu punya hasrat agama nih. Yang kedua, mulai dari manusia primitif yang merasa rentan terhadap ancaman dari alam, dari lingkungan hidup lainnya, misalnya rumahnya tertimpa pohon, lalu dia pikir di pohon itu pasti ada kekuatan yang lebih besar daripadanya. Itu sebabnya mereka menyembah, ya, pohon. Kalau ada banjir, mereka menyembah sungai dan sebagainya, ya. Muncul kepercayaan, animisme, bahwa dalam setiap benda itu ada roh, dan dinamisme di segala sesuatu itu punya kekuatan. Ini kepercayaan yang primitif yang muncul pada hasrat agamani manusia. Selanjutnya, para ahli dan kaum sekuler itu mengklaim bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut berkembang melalui proses evolusi menjadi agama-agama dan terus berkembang hingga seperti yang ada sekarang ini, yaitu perkembangannya secara evolusi menurut kaum sekuler, ya. Dari panteisme, agama-agama itu berkembang jadi politeisme. Panteisme itu semuanya Tuhan, jadi lihat apa saja maka dianggap itu Tuhan, ya. Lalu politeisme, beberapa saja yang dianggap Tuhan, ya. Misalnya penguasa angin itu disebut Sang Bayu, penguasa angin, air, ya, Bayu, ya. Betul, angin. Saya nggak tahu lah, lupa. Kemudian ya gitu, ya, matahari itu disembah. Jadi beberapa saja yang Tuhan, ya. Nah, kemudian itu akhirnya berkembang lagi menurut kaum sekuler, itu jadi monoteisme. Nah, tentu saja monoteismenya nanti agak berbeda dengan monoteisme yang dipercaya oleh orang-orang yang menganggap agama wahyu, gitu, ya. Nah, jadi begini, saudara, gambarannya hasrat agama manusia yang minggu lalu kita sudah bahas, ini sampai sini minggu lalu, ya, bahwa ada Tuhan yang benar dan manusia itu punya hasrat mau bersekutu dengan Tuhan karena keterpisahan akibat dosa, ya. Tapi saudara-saudaraku, hasrat manusia ini tidak bisa sampai kepada Tuhan, ya, karena dihalangi oleh Lucifer. Paling tinggi hasrat agama manusia itu akan mencapai kebaikan tertinggi, yaitu moralitas, ya. Orang-orang yang punya kebaikan tertinggi di dunia ini ada banyak, saudara. Orang yang baik itu banyak sekali, karena mereka sebetulnya bersekutu dengan Tuhan, tapi sebetulnya mereka tidak akan pernah sanggup bersekutu, kecuali Tuhan sendiri dalam dunia ini, dan dia memang sudah datang. Kemudian dia berkorban di atas kayu salib ini, ada salib buat kita semua, maka dengan salib ini kita punya jembatan untuk dapat bersekutu dengan Tuhan, ya. Nah, ini gambaran dari hasrat agamani manusia. Nah, dan secara pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah Tuhan Alkitabiah mendirikan agama, gitu, ya? Nah, kalau kita lihat fenomena yang sekarang ini terjadi, saudara-saudaraku, bahwa agama-agama itu ternyata saling, ya, uh, oknum-oknumnya tentu, ya, melakukan apa namanya, bisa saling serang, bisa saling menyalahkan, gitu, ya. Itu sebabnya membuat ada banyak orang yang apatis terhadap agama, sehingga mereka lebih berpikir jadi orang yang agnostik. Agnostik itu nggak mau tahu sama urusan akhir zaman, nggak mau tahu sama urusan akhirat, gitu, nggak mau tahu soal Tuhan, gitu, nggak peduli, itu agnostik, saudara-saudaraku. Tapi ada lagi yang nggak percaya adanya Tuhan. Kalau yang agnostik ini ada atau tidak sama-sama bodoh dia, saudara-saudaraku. Tapi yang satu lagi ateis itu nggak mau bertuhan, gitu, ya. Dia nggak percaya Tuhan ada, dia nggak percaya roh-roh ada, ya, pokoknya yang dia lihat, ya, apa yang secara fisikal terlihat. Nah, kalau kita orang beriman, saudara-saudaraku, tentu kita tahu ada Tuhan, ya, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang datang
menjelma jadi manusia untuk menebus kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan Alkitabiah itu mendirikan agama? Ya, Tuhan yang benar itu kan hanya satu, yaitu Tuhan yang esa. Dan kita sangat kenal dia bernama Yesua ketika menjelma jadi manusia, dan dia nama korporatnya adalah Yahweh gitu. Nanti mungkin ada penjelasan lagi ya. Nah, jadi Tuhan yang benar itu hanya satu karena dia yang ada, dari kekal ada ya. Yang ada itu Ehye Asyir Ehye, atau dari kata Yahweh itu eh, dari kata kerja hayah itu yang ada. Dan Yesua sendiri dalam perjanjian baru mengatakan dirinya ego eimi, itu sama seperti uh, Ehyeh itu sama ya, ego eimi seperti Ehyeh itu sama ya. Jadi saudara-saudara, inilah Tuhan yang esa, Tuhan yang ada, Tuhan yang hadir ya. Nah, di dunia saudara-saudara ternyata ada banyak ilah, ada banyak Tuhan di dunia ini. Masa sih Pak? Yang benar hanya satu yang esa, tapi ada banyak yang disebut Tuhan, yang dipanggil ilah, itu ada banyak ya. Karena dikonfirmasi ya dalam 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6, menurut iman Kristen ya, itu memang ada Tuhan-Tuhan dan ilah-ilah. Coba kita baca 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 ya. Oke, tidak ada, sorry, ayatnya tidak tertulis ya. Jadi ada, pokoknya dalam 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 itu ada, mungkin ayatnya ada di sampingnya, nggak keluar ya. Jadi ada Tuhan-Tuhan, ada ilah-ilah, itu dikonfirmasi oleh 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6. Dan tentu saja, kalau ada banyak, kan yang benar hanya satu. Kalau ada banyak, berarti yang banyak ini bukan Tuhan-Tuhan yang benar ya. Ya, ini Tuhan-Tuhan yang palsu tentunya ya. Oke, dan Tuhan Alkitabiah sebetulnya dia tidak pernah mendirikan agama. Mungkin saudara-saudara bingung pernyataan saya ini, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris enak sekali dikatakan, ya, Christianity is not a religion, but relation, ya. Kekristenan bukan agama, tapi relasi, ya. Rick Warren itu mengatakan Christianity bukan religion, bukan filosofi, tapi ada lifestyle. Ya, jadi hubungan yang dibangun antara Tuhan dengan kita, dengan cara Dia mengasihi kita, sehingga kita punya gaya hidup mengasihi. Nah, itu saudara-saudaraku ya. Nah, jadi apa yang dilakukan Tuhan kalau Dia tidak mendirikan agama? Yang direncanakan dan dilakukannya adalah menyelamatkan manusia yang berdosa itu melalui Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesua HaMasiah. Jadi, Pak, tapi kan ada agama Yahudi, Pak, Yudaisme itu kan agama. Nah, itu agama kan menurut konsep kita ya, saudara. Kalau halnya, misalnya orang Yahudi mengakui juga itu agama, sebetulnya secara teologis, dalam maksud Tuhan, ya, itu saya itu menafsirkan bahwa agama tersebut harusnya tidak ada, saudara-saudara. Sebab Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Ya, hal itu muncul, nggak ada sih, saudara cari kata agama dalam Alkitab itu, aku mendirikan agama Yahudi, itu nggak ada, saudaraku. Sudah akan cari ya sejauh apapun nggak akan ketemu, saudaraku. Hal itu muncul akibat apa? Akibat persepsi yang salah dari orang-orang Yahudi dalam memahami maksud Tuhan melalui perintah-perintah, melalui peraturan-peraturan dan nubuatan-nubuatan yang diberikannya berkaitan dengan kedatangan Mesias dan kerajaannya. Jadi ada paradigma yang nggak nyambung gitu ya, bahwa Bapak Yahweh sebetulnya merencanakan bahwa Yahweh Ben itu harus datang ke dalam dunia gitu. Itu ada dalam rencana Yahweh. Yahweh Ben harus datang ke dalam dunia, menjelma jadi manusia, jadi Yesua HaMasiah. Dan itu dinubuatkan oleh para nabi. Banyak sekali nubuatannya ya, dia akan terlahir di mana ya, dan banyak sekali nubuatannya tentang dia, saudara-saudara. Dan dia juga akan sekaligus jadi imam, jadi raja, jadi dia betul-betul dinubuatkan, bahkan dalam Yesaya 53 nubuat tentang penderitaannya itu jelas sekali mengarah kepada Yesua gitu. Tapi orang-orang Israel ini berpikiran bahwa mereka diberi peraturan-peraturan, diberi hukum-hukum untuk mereka bisa mendirikan sebuah kerajaan di bumi ini. Nah,
Nah, kerajaan yang diatur secara teokratis itulah yang mungkin dimaknai oleh mereka akhirnya agama gitu. Padahal eh, yang Tuhan kehendaki adalah membangun sebuah hubungan, sebuah keluarga, ya. Jadi orang-orang Israel itu menjadi anak dan kalau nanti keselamatan itu terbagi juga kepada orang-orang lain, misalnya Israel itu menerima Yesua, saudara-saudaraku, apakah kita bangsa-bangsa lain tidak akan menerima? Saya sangat yakin Israel akan jadi berkat. Israel akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa, ya, bukan hanya dalam penolakannya, tapi kalaupun mereka menerima Yesua gitu, mereka akan memberitakan Yesua itu sebagai juru selamat dunia. Tentu mereka akan jadi yang sulung dan kita itu adik-adiknya, saudara-saudara. Ya, jadi sebetulnya Tuhan tidak mendirikan agama, tapi Dia benar-benar ingin membangun hubungan keluarga, the family. Disitulah ada lifestyle, ada gaya hidup keluarga, saudara-saudara. Nah, jadi Bapak, Yahweh sebagai Bapak, kita sebagai anak-anaknya, dengan sulung kita adalah bangsa Israel tentunya nantinya, harusnya begitu. Ya, tapi dengan mereka menolak, ternyata kesempatan untuk penginjilan itu lebih banyak dipegang oleh kita, gereja. Jadi kita ini sebetulnya hak untuk penginjilannya di dunia ini, saudara-saudaraku. Tapi kalau untuk hak surganya, sama, mereka pun nanti akan dipulihkan dan mereka akan ada di surga juga, gitu ya. Hanya tetap ada orang yang terbuang juga tentu dari antara mereka. Sama seperti Goyim juga banyak yang terbuang. Dan intinya Tuhan itu tidak mendirikan agama dengan peraturan-peraturan, perintah-perintah yang Dia berikan, hanya semata-mata ingin mengarahkan ini loh, nanti hidup berkeluarga kita seperti ini aturan-aturannya gitu ya. Dan saudaraku, jadi bukan sebuah peraturan yang legalistik, tapi sebuah peraturan yang justru dilingkupi oleh kasih gitu. Nah, jadi ini saudara-saudaraku, ide tentang agama ini mulai dicekokkan Lucifer kepada manusia. Karena Lucifer tahu dengan memunculkan agama, dengan memanjakan hasrat agama di manusia, manusia itu akan bisa dimanipulir sehingga mereka bisa sangat fanatik dengan agama, sehingga mereka bisa melupakan Tuhan yang benar gitu. Ya, Tuhan yang benar ingin membangun hubungan, tapi Lucifer coba mendirikan sesuatu, memanipulir hukum-hukum Tuhan untuk dijadikan semacam agama gitu. Nah, apalagi dengan adanya munculnya Tuhan-Tuhan yang lain, yang nanti ada syariat-syariat, ada hukum-hukumnya juga gitu, saudara. Nah, oke. Nah, jadi sekali lagi, hasrat agama nih paling top itu mencapainya adalah kebaikan tertinggi, kebajikan tertinggi, moralitas tertinggi ya. Tapi dengan agama dimunculkan oleh Lucifer, maka ada banyak orang yang beragama, banyak orang yang tidak tahu Tuhan yang benar karena punya kepercayaan sendiri tentang masing-masing agamanya. Lalu yang kedua, ketika mereka marah dengan agama, mereka akan mendirikan ya kepercayaan-kepercayaan baru, yaitu ateis, agnostik, gitu, secara ya, dan itu akan membuat manusia makin terjual dalam dosa. Oke, jadi ide tentang agama ini mulai dicekokkan Lucifer kepada manusia lewat dunia sekuler, saudara-saudara. Apa yang kita pelajari sih di sekolah? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita pelajari itu, baik nggak? Sebetulnya bagus, asal nanti ini kan ini kan hulunya, saudaraku, ya. Dari sejak kecil kita diberitahu bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Nggak apa-apa, Lucifer nggak peduli ini. Ada tulisan semacam ini, manusia itu makhluk ciptaan Tuhan. Nah, di segala peradaban manusia selalu ada upaya manusia untuk mencari dan menyembah Tuhan, sehingga memunculkan kepercayaan-kepercayaan dan agama-agama. Itu kita terima dari sekolah, ya. Agama atau kepercayaan itu berkembang katanya dari panteisme, semuanya adalah Tuhan, menuju ke politeisme, beberapa saja yang Tuhan, ya. Misalnya Zeus, Hermes itu Tuhan bagi orang Yunani, bagi orang Chinese itu Quan Hong, Quan Im dan sebagainya itu Tuhan gitu ya, yang dipertuhan ya. Kemudian bagi orang-orang Hindu misalnya Brahma, Krishna, Siwa, Buddha. Bagi orang Buddha itu Siddhartha mungkinnya, atau Sang Buddha itu adalah dianggapnya yang sempurna gitu. Nah, itu politeisme, saudaraku. Kemudian akan menuju kepada monoteisme. Dari panteisme
berevolusi jadi politeisme, berevolusi lagi jadi monoteisme. Sekuler tak akan menggiring ke sini, saudara-saudaraku. Nah, jadi ada agama-agama monoteisme dianggap sebagai agama-agama yang menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Baik agama Wahyu oleh sekuler, oleh kaum sekuler, itu tetap dirunutnya berasalnya dulunya manusianya sebelum muncul agama Wahyu adalah mereka itu paganisme gitu. Jadi tetap politeisme gitu, kemudian berubah jadi monoteisme. Padahal agama Wahyu adalah sesuatu yang diklaim gitu sebagai sesuatu yang muncul dari pewahyuan Tuhan. Nggak ada kaitan dengan agama yang lamanya, paganismenya. Malah paganismenya biasanya disingkirkan gitu, saudara-saudara ya. Tapi oke, kita nggak bilang soal Kristen bukan agama ya, sekali lagi ya, saudara-saudara, tapi orang-orang yang mengklaim adanya agama Wahyu. Oke, yuk nanti sudah akan lebih jelas lagi coba. Jadi agama-agama monoteisme dianggap sebagai agama-agama yang menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Lalu, paradigma yang terbentuk dengan agama-agama monoteisme, ya, ada dua jenis agama monoteisme di Indonesia khususnya ya. Ada dua jenis agama monoteisme karena dasar negara kita adalah Pancasila. Yang pertama, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka kepada setiap agama ketika ditanya Tuhan mereka yang utama itu siapa ya, mereka sebut ada Tuhan yang Maha Esa-nya ada ya. Tapi mereka mungkin nggak tahu namanya gitu ya. Hanya perantara kepada Tuhan yang Maha Esa itu ada Siddhartha misalnya, kemudian ada lagi Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Tapi itulah yang disebut monoteisme yang berasal dari henoteisme. Henoteisme yaitu monoteisme yang berasal dari evolusi politeisme, benar-benar evolusi. Hindu, Buddha, Konghucu, di sini ada banyak Tuhan tadinya ya, tapi akhirnya dianggap yang tertingginya cuma satu gitu. Makanya ini semua masuk agama-agama yang dipercaya, yang boleh hidup di negeri kita. Karena dianggap ini pun adalah monoteisme. Ketuhanan yang Maha Esa itu bicara soal monoteisme, saudara-saudara ya. Jadi mereka mengaku menyembah Tuhan yang Maha Esa, namun tidak menyangkali adanya para dewa-dewa, itu henoteisme. Jadi ada dewa-dewa, dewa-dewa itu untuk menolong, dewa perang untuk menolong dalam peperangan, dewa kesuburan untuk menolong dalam pertanian, dewa apalagi gitu ya. Dan itu dia, saudara-saudaraku, henoteisme yaitu monoteisme, hasil evolusi dari politeisme. Yang kedua, ini agama-agama monoteisme yang merupakan agama-agama wahyu, yaitu agama-agama atau agama samawi, ya. Agama samawi itu agama di mana Tuhan Yang Maha Esa itulah pencipta alam semesta Syamayim ini ya, alam semesta itu ya, pencipta langit dan bumi maksudnya. Atau agama Abrahamik. Agama Abrahamik ini agama monoteisme. Agama Abrahamik itu dipercaya dari pelajaran kita di sekolah, kita itu mulai terbawa, saudara-saudaraku. Anak-anak sekolah itu mulai terbawa. Oh, ada agama Abrahamik, oh ada agama Wahyu, ada agama Samawi, yaitu agama Abraham seketurunannya, ya. Yaitu apa? Yang pertama agama Yahudi didirikan oleh Musa pada abad 15 sebelum Masehi. Yang kedua, agama Kristen didirikan oleh Yesus pada abad 1 Masehi. Yang ketiga, agama Islam yang didirikan oleh Muhammad pada abad 7 Masehi. Nah, saudaraku, coba kalau kita menganggap bahwa kekristenan adalah agama, kita akan terkelompok di sini, saudara-saudara. Ya, kita akan terkelompok pada nomor 2, agama Kristen yang didirikan oleh Yesus pada abad pertama. Ini adalah pelajaran di sekolah, ini bukan iman Kristen, ini tidak alkitabiah. Tapi banyak orang Kristen percaya akan hal ini, saudara-saudaraku. Itu kan yang dalam tanda petik celakanya gitu ya. Oke. Jadi kita uji premis di dunia ini ada 3 agama samawi. Kita uji premis ini. Ya, alkitabiah tidak. Ayo kita uji. Ya, premisnya bunyinya begini. Agama-agama samawi adalah agama-agama yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui pewahyuan yang diturunkan kepada Abraham seketurunannya, yaitu
agama Yahudi, ya, pada Abraham, Ishak, Israel, muncullah bangsa Israel, orang-orang Yahudi, dan mereka punya peraturan-peraturan hidup yang kemudian mereka anggap itu adalah peraturan-peraturan hidup dekat dengan Tuhan. Nah, mereka anggap itu yang harus jadi liturgi, itu yang harus jadi bahasa agama mereka, dan itulah agama Yahudi. Lalu, kok ada agama Kristen? Nah, ternyata Yesus itu orang Yahudi, dia menyebarkan jalan yang lain lagi, bahwa untuk mendekati Tuhan, katanya melalui pengorbanannya. Yesus dan murid-muridnya adalah orang Yahudi, sehingga itu agama Kristen itu berasal dari keturunan Abraham juga, gitu ya. Namun agama Kristen ini katanya lebih menyebar kepada bangsa-bangsa. Kalau ini untuk satu bangsa saja Yahudi, hanya siapapun yang mau percaya bisa jadi proselit, mengikuti kehidupan Yahudi. Kalau agama Kristen masih memberikan kebebasan, dimanapun pakai budayanya seperti itu silahkan, nggak usah jadi Yahudi seperti Yesus gitu ya. Nah itu agama Kristen. Dan yang ketiga, mereka mengklaim bahwa Muhammad itu adalah keturunan dari Ismail, sehingga Abraham itu punya anak Ismail dan menurunkan agama Islam, ya. Ismail punya garis keturunan katanya Muhammad. Padahal menurut penelitian yang terakhir ini katanya garisnya putus, nggak nyambung kepada Muhammad, gitu ya, kepada orang-orang Arab. Jadi Ismail itu sama Arab itu terpisah, gitu ya. Nah, tapi oke lah, ini adalah klaimnya dari agama Samawi, bahwa Islam itu muncul dari keturunannya Abraham lewat Ismail. Nah, jadi ada 3 agama Abrahamik, gitu ya. Apakah premis ini benar Alkitabiah? Gitu. Ada nggak bukti-bukti Alkitabiah? Jika benar, jika Alkitabiah, maka Tuhan yang sama, perhatikan saudara, Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Yahudi, orang Kristen, dan orang Islam, itu bernama Yahweh. Kan orang Yahudi taunya Yahweh, walaupun mereka tidak menyebut Yahweh, Adonai, atau Hashem, ya. Tapi jelas tertulisnya adalah Yud He Waw He, ya, tetragrammaton, ya. Dan kekristenan percaya bahwa Yesus juru selamat, Yesus Tuhan. Sedangkan Islam percaya Allah, ya. Berarti ya Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Yahudi, orang Kristen, dan orang Islam itu namanya adalah 3 ini, Yahweh, Yesus, atau Allah. Ternyata ketiganya tidak sepakat dalam satu dan 2 hal lainnya. Apa yang dipercaya oleh orang Yahudi ketika memeriksa hukum-hukum Yahweh, mereka mentok tidak bisa mengenali Yesua, sehingga Yesua tidak dipercaya oleh orang Yahudi sebagai Yahweh yang menjelma jadi manusia. Oke? Lalu, orang Yahudi juga tidak percaya kalau Allah ini adalah Tuhannya mereka. Tuhannya mereka. Sebab ini dianggapnya adalah Tuhannya orang-orang Arab, ya, baik Yahudi, Kristen, Islam, ya, orang Arab sudah punya sembahan sendiri, ya, Allah, gitu ya. Nah, sementara orang Kristen, ya, dia juga tidak percaya kalau Allah itu adalah Tuhan orang Kristen. Namun sayang, karena banyak penerjemahan menggunakan kata Allah, sehingga sebagian orang Kristen, terutama yang berbahasa Arab dan berbahasa yang terpengaruh bahasa Arab seperti bahasa Indonesia ini terpengaruh bahasa Arab, bahasa Melayu itu terpengaruh bahasa Arab, itu ada kata Allah di dalam Alkitabnya, sehingga ini menjadi kesulitan bagi orang Kristen, ya. Orang Kristen percaya kalau Yesus adalah Tuhannya, tapi Allah juga dianggap Tuhannya, dan Yahweh juga dianggap Tuhannya. Makanya yang paling mudah percaya kepada agama Samawi adalah orang Kristen, sesungguhnya. Orang Kristen Indonesia yang paling mudah percaya pada premis agama Samawi, gitu ya. Nah, padahal ketiganya tidak sepakat, mesti tidak secara eksplisit dinyatakan. Apa maksudnya? Yuk kita lihat perbedaan-perbedaannya nanti, ya. Ini fakta aja lah. Semua orang Islam menolak Yesus dan Yahweh sebagai Tuhan mereka. Betul ya? Ya, saudara?
pasti semua orang Islam menolak kalau mereka harus bersyahadat la ilaha il yes ya Yaswa gitu. Itu nggak mungkin atau la ilaha il Yahweh gitu, nggak Yahwa gitu, nggak mungkin saudara-saudara. Ya, karena mereka menolak Yesus itu bukan Tuhan mereka, Yahweh itu bukan Tuhan mereka. Ya, semua orang Yudaisme itu menolak Allah dan menolak Yesus sebagai Tuhan mereka. Yang paling rugi orang Kristen. Sebagian orang Kristen menolak Allah, sebagian lagi menerima Allah sebagai Tuhan mereka. Ya, jadi ini yang paling rugi ya, orang Kristen. Ya, kalau Yahweh diterima, tapi ada juga yang nggak mau pakai kata Yahweh. Jadi yang paling 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 menderita adalah orang Kristen sebetulnya ya, dalam dalam bahasan mengenai agama samawi ini. Anehnya, premis tiga agama samawi ini bisa menjadi paradigma dunia, saudara-saudaraku. Ini aneh juga, bisa jadi paradigma dunia. Orang-orang di seluruh dunia, khususnya Islam dan Kristen, itu benar-benar yakin ya bahwa tiga agama samawi ini betul-betul adalah sesuatu yang memang sudah direncanakan oleh Tuhan yang Maha Esa itu, gitu ya. Ya, seakan-akan menjelma jadi realita. Bahkan banyak orang Yahudi sekalipun yang cinta damai gitu ya, yang mungkin selalu berpikir mereka itu terlalu banyak menderita dulunya daripada menderita lagi, ya udahlah, oke lah, Tuhannya sama gitu ya. Oke, saudara-saudara, jadi ini yang terjadi. Nah, yuk kita sekarang lihat tiga agama samawi merupakan salah satu langkah keberhasilan Lucifer dalam dustanya. Jadi Lucifer tuh selalu membuat dusta ya, dengan mendirikan agama ya, dengan orang-orang berhasrat agama nih dan dimanja oleh dia, sehingga orang-orang menemukan jalan keluar dengan munculnya agama-agama gitu ya. Ya, nanti mungkin Cesar akan lebih tahu lagi dalam pelajaran berikut bagaimana agama-agama itu muncul ya. Oke, atau sudah ya, saya juga lupa. Nah, jadi ini keberhasilan dari Lucifer dalam dustanya. Coba saudara pakai akal sehat saja, saudara ya. Kalau saya berikan sebuah peluang untuk saudara memilih, pakai akal sehat saudara. Mau pilih Nokia, BlackBerry, atau iPhone. Andai kata di seluruh dunia pabrik handphone itu cuma satu, yaitu saya, Yahya Iskandar. Ini saya pabriknya. Nggak ada, walaupun ini beda merek, tapi saya yang produksi dua-duanya. Nokia saya yang produksi, BlackBerry saya yang produksi, iPhone ini juga saya yang produksi. Jadi tiga-tiganya itu saya yang produksi. Tapi ini diproduksi kira-kira tahun 1900-an gitu. Ini tahun 2000-an ini saya produksi. Yang ini tahun 1990, 1990. Ini tahun 2000-an. Ini tahun 2010-an gitu ya, saya produksi. Nah, waktu saya produksi ini tahun 1990 gitu, saudara-saudara, saya launching ini, saya perkenalkan kepada para pembeli dan mereka membeli ini banyak. Tapi 10 tahun atau 20 tahun kemudian saya produksi ini, saya perbaiki fitur-fitur di sini sehingga bisa BlackBerryan, bisa BB-an satu sama lain, kirim pesan. Tidak cuma hanya telepon dan SMS, tapi bisa mengirim, mulai bisa mengirim gambar dan lain sebagainya ya. Lalu akhirnya saya produksi ini gitu ya, bisa BBM-an gitu. Nah, ini lebih banyak fiturnya. Tentu saya produksi ini demi memperbaiki yang ini, gitu ya. Tim ahli saya sudah meneliti bagaimana ada fitur-fitur baru yang perlu ditambahkan sehingga muncullah ini. Lalu 10 tahun kemudian, tahun 2010, 2011, 2000, sampai 15 tahun kemudian, tim ahli saya itu berhasil menciptakan iPhone. iPhone yang fiturnya lebih banyak lagi, gunanya lebih maksimal lagi, bisa internetan, bisa YouTubean, dan bisa kirim WA, bisa segala macam ini ya. Nah, saudara-saudara, ini saya produksi pada
kali yang ketiga, ini produksi kedua, ini produksi pertama. Lalu saya datang kepada saudara semua nih. Saya datang, saya tawarkan kepada masing-masing saudara. Saudara-saudara, saya punya sepasang. Ya, ada Nokia, ada BlackBerry, ada iPhone. Saya tawarkan pada saudara. Satu orang, saya punya beberapa pasang. Saya punya beberapa pasang ini ya. Banyak saya siapkan gratis untuk saudara. Saudara mau pilih yang mana? Mau Nokia, mau BlackBerry, atau mau iPhone? Sekarang iPhone-nya udah bukan iPhone 6 lagi ya. Nah, saudara, kalau saya tawarkan kepada saudara, pilih yang mana, tapi nggak boleh ambil tiga-tiganya, nggak boleh juga ambil dua, pilih satu saja. Saudara mau ambil yang mana? Coba pakai akal sehat, saudara. Saudara ambil yang mana? Pasti saudara akan ambil yang terakhir, bukan? Karena saudara percaya bahwa yang terakhir ini itu hasil produksi yang paling canggih. Sebab tim ahli kami dari pabrik itu sudah meneliti apa-apa yang kurang dari sini, ditambahkan, disempurnakan, jadilah ini. Jadi yang ketiga ini yang paling sempurna. Waktu saya ciptakan yang kedua, itu menyempurnakan yang pertama. Betul kan? Jadi pasti kalau pabriknya cuma satu, saudara pasti pilih ini. Gitu, ya. Oke? Nah, coba bayangkan saudara-saudaraku, jika Tuhan orang Kristen, Yudaisme, ya, orang Kristen dan orang Yudaisme sama dengan Tuhan orang Islam. Dan Tuhan yang sama itu yang bernama Allah memberikan tiga agama kepada manusia. Ya, wahai umat manusia, telah kuberikan tiga agama kepadamu. 1500 tahun sebelum Masehi, kepada Musa aku berikan kitab suci Taurat. Wahai Musa, dirikanlah agama. Lalu Musa pada tahun 1500 tahun sebelum Masehi mendirikan agama Yahudi. Kemudian pada abad pertama Masehi, aku berkata kepada Yesus, memberikan kepadanya kitab suci Injil, wahai Yesus, dirikanlah agama. Dan Yesus mendirikan agama Kristen pada abad pertama Masehi. Kemudian aku datang lagi kepada Muhammad, pada abad ke-7 Masehi, wahai Muhammad, dirikanlah agama. Ini kuberikan kitab suci Quran bagimu. Lalu Muhammad mendirikan agama Islam. Wahai manusia, telah kuberikan tiga agama kepadamu. Pilihlah salah satu dari ketiganya. Dan selalu pilih yang mana coba? Pakai akal sehat, pakai akal sehat. Kalau Tuhannya cuma satu, ya Allah saja gitu. Dan dia benar-benar memberikan tiga agama ini. Kira-kira pilih yang mana, saudara-saudara? Harus jujur loh, saudara. Nggak mungkin saudara pilih yang nomor dua. Nggak mungkin. Sebab yang nomor dua ini ada nomor tiganya. Nomor tiga ini dibikin Tuhan yang Maha Esa itu pasti untuk menyempurnakan nomor dua. Karena masih ada kekurangan di nomor dua, maka disempurnakan oleh yang nomor tiga. Karena ada kekurangan pada nomor dua, disempurnakan oleh yang nomor tiga. Betul ya? Kalau Tuhannya cuma satu dan sama memberikan tiga agama, pasti agama yang terakhir adalah agama yang paling sempurna. Makanya kekristenan itu kalau percaya pada premis agama samawi, ya pastilah orang-orang Kristennya gampang untuk berpindah ke sini gitu, saudara. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhannya beda, ya Tuhannya bukan sama, dan kita juga percaya bahwa kekristenan bukan agama yang didirikan oleh Yesus, tapi Yesus justru adalah Tuhan sendiri yang menjelma jadi manusia untuk membangun hubungan dengan kita, hubungan kasih. Maka kita pasti akan memilih yang kedua karena kita nggak percaya sama premis tiga agama gitu, saudara. Betul kan? Oke, betul nggak, saudara? Nah, ini salah satu contoh ya. Baik, saudara, yuk kita sekarang kembali kepada pelajaran kita bahwa ada alih aksara, ada alih bahasa. Karena pelajaran ini akan mengingatkan kita jangan sampai menyalah-nyalahkan soal pelafalan. Ya, ada yang mau melafal Yesus, ada yang mau melafal Jesus, ada yang mau melafal Yesua, ada yang mau melafal Yasua, ada yang mau melafal Yehosua, ada yang mau melafal Yahweh-nya dengan Yahweh, ada yang Yehwa, ada yang Yehova, ada yang Gusti Yehua gitu ya, ada yang Jehovah. Nggak usah saling salah menyalahkan. Karena ada pelajaran linguistik yang sangat baik ini, saudaraku, yaitu soal alih aksara dan alih bahasa. Ya, nanti kan sudah Alkitab, kitab suci,
tidak pernah mengajarkan penerjemahan nama diri. Camkan ini. Kitab suci tidak pernah mengajarkan penerjemahan nama diri. Ya, John jadi Yohanes itu kan diterjemahkan, Pak. Bukan. John jadi Yohanes itu bukan diterjemahkan. Ini ditransliterasi, ya. Abraham jadi Ibrahim dalam bahasa Melayu. Itu bukan diterjemahkan, ini ditransliterasi, dialih aksarakan dari aksara bahasa Indonesia ke aksara bahasa Melayu, gitu ya. Isaiah jadi Yesaya. Ini dialih aksarakan dari aksara bahasa Inggris ke aksara bahasa Indonesia, Yesaya. Oke? Nah, itu bukan translasi, bukan alih bahasa, melainkan transliterasi, alih aksara. Alih bahasa, translasi, translation adalah proses penerjemahan kata, istilah, kalimat, narasi, naskah dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, baik yang abjadnya sama maupun yang abjadnya berbeda. Jadi translasi itu bisa dari bahasa yang abjadnya sama, yaitu abjad Latin seperti ini, ya, bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, atau yang abjadnya berbeda dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Yunani dengan abjad Yunani, bahasa Indonesia dengan abjad Latin seperti ini. Nah, itu yang disebut alih bahasa, ya, translation, penerjemahan. Yang kedua, alih aksara. Alih aksara apa? Transliterasi, transliteration, ya. Alih aksara adalah proses penulisan kembali, proses alih penulisan dari sebuah nama, terutama nama diri, ya, dari sebuah nama diri, baik orang, baik barang, baik merek, ya, merek dagang gitu, ya, Bank Niaga misalnya, itu merek dagang, dari abjad bahasa sumber ke abjad bahasa sasaran, baik yang jenis abjadnya sama, sama-sama abjad Latin, maupun yang jenis abjadnya berbeda, yang satu dari abjad Ibrani menuju ke abjad Latin, ya, bahasanya bahasa Indonesia, abjad Latinnya. Ini yang disebut alih penulisan, transliterasi, alih aksara, aksaranya dialihkan gitu ya. Nah, supaya orang bisa membaca dalam bahasa barunya gitu ya. Nah, ini dia contohnya alih aksara. Yohanan, itu dalam bahasa Ibrani. Kemudian oleh orang Greka, oleh orang Yunani, ditulisnya seperti ini. Yohanes. Bunyi pelafalannya mungkin lepas. Ini Yohanan, ada nan gitu ya, Yohanan. Ini Yohanes. Ya, beda ya, belakangnya tuh beda banget. Tapi ini adalah haknya bahasa Greka untuk mentransliterasi jadi Yohanes, itu udah jadi hak patennya bahasa Greka. Dan ini disetujui oleh ISO-nya, nggak diganggu-gugat, saudara-saudara. Menurut International Standard Organization itu sah, ya, dari Yohanan jadi Yohanes itu. Kemudian kepada orang Inggris, Yohanan jadi John. Jauh banget, Pak. Ini bukan penerjemahan, Pak. Bukan. Ini juga alih aksara, saudaraku, ya. Dari aksara Hebrew semacam ini diubah jadi aksara Inggris John, John gitu ya. Dirubah jadi aksara Inggris semacam ini. Nah, ini yang disebut alih aksara. Ini hak patennya bahasa Inggris untuk mengubah Yohanes atau Yohanan jadi John. Ya, jadi nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dipersalahkan. Orang Inggris salah. Kenapa kamu pakai John? Harusnya kan Johanan gitu ya. Deket-deket dong ke sini lafalnya. Nggak bisa, saudaraku. Ini udah jadi haknya orang Inggris gitu ya. Makanya Charles, Carl. Itu rasanya dari kata yang sama itu, saudara. Itu saat transliterasi saja ya. Jadi sekarang ke dalam bahasa Indonesia jadi Yohanes. Ini juga haknya bahasa Indonesia untuk mengalih aksarakan jadi Yohanes. Tapi ini haknya sekarang di zaman ejaan yang disempurnakan dan sekarang ejaan bahasa Indonesia. Dulu sebelum ejaan yang disempurnakan ada, itu John itu dialih aksarakannya jadi Yahya, tapi tulisannya Jahja gitu.
seperti nama saya. Itu saudara-saudara, ya. Dulu waktu masih Alkitabnya pakai terjemahan lama. Terjemahan lama itu eh, Yohanan itu dialih aksaranya jadi Yahya, dan itu nggak boleh diprotes, itu nggak apa-apa karena itu terjemahan pada waktu eh, itu yang berlaku adalah bahasa Indonesia ejaan Swandi, jadi Jahja tulisnya gitu ya. Oke, nah sekarang ini Abraham. Abraham dalam bahasa Hebrew. Ke dalam bahasa Greka ditransliterasi jadi Abram begini. Ke dalam bahasa Inggris Abraham. Penulisannya sama. Ya kalau dari sini ke Indonesia ini nggak berubah penulisannya, hanya cara lafalnya yang berbeda. Lafal Inggris ini Abraham, Abraham, ya. Lafal Indonesia Abraham, gitu ya. Nah, saudara, lalu ini Mao Zedong ini ejaan pepe mepe, ya. Dulunya huruf-huruf kanji ini ditulisnya semacam ini, MAO TSE TUNG atau TZE TUNG gitu ya. Mao Zedong. Itu ejaan pepe mepe, karena ejaan bahasa Mandarin juga berkembang, sekarang ejaan Hanyin Pinyin, ternyata tulisnya jadi berubah, depannya doang yang sama, maunya sama tapi setungnya itu jadi setang gitu. Ini dibaca Mao Zedong, ya. Ini Mao Zedong. Jadi kalau orang Indonesia baca ini Mao Zedong. Nah, kan beda, saudara. Dan kalau orang Indonesia melafal ini nggak bisa disalahkan karena lidah orang Indonesia bisanya Mao Zedong, bukan Mao Zedong. Nggak bisa orang Indonesia suruh baca ini jadi Mao Zedong, kecuali dia yang bisa bahasa Mandarin. Dia bisa baca ini Mao Zedong, ya. Tapi kalau orang Indonesia asli suruh baca begini pasti Mao Zedong, ya. Oke. Jadi, jika nama Yahweh coba diterjemahkan menjadi Tuhan, bahkan diterjemahkan menjadi Allah, itu adalah kesalahan linguistik. Dan ini harus dikoreksi. Seharusnya nama diri tidak boleh diterjemahkan, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan penerjemahan nama diri. Harus ditransliterasi. Yod He Waw He ini jadi seperti ini. Yahweh, gitu ya. Jadi bukan dijadikan Tuhan, apalagi dijadikan Allah, gitu ya. Jadi ini yang harusnya dikoreksi. Saudara-saudara, ini contohnya ya. Dalam ini kan ada Yesaya 42 ayat 8 mengatakan, Ani Yahweh hu semi. Akulah Yahweh, itulah namaku. Yahweh itu adalah noun proper noun, proper name, nama diri. Tidak boleh diterjemahkan. Tapi sayangnya, kata ini kemudian diterjemahkan jadi kurios oleh Septuaginta. Nah, coba kita lihat ya. Ini dia. LXT ini Septuaginta. LXX ya. Jadi LXT ini ego kurios hoteos. Ego kurios hoteos. Padahal ani Yahweh hu semi hoteos tauto mau estin to onoma. Sampai sini nih. Ya. Aku kurios Tuhanmu ya, adalah itulah namaku. Mau estin to onoma, itulah namaku. Onoma itu nama ya. Jadi saudara lihat, Ani Yahweh sudah dirubah kata Yahweh menjadi kurios. Ini adalah sebuah penyalinan yang salah. Seharusnya Yod He Waw He ini tetap, nah ini dalam bahasa New Jerusalem Bible, tetap I am Yahweh. Harusnya seperti ini. Jadi nggak boleh jadi kurios. Nah, tapi karena Septuaginta menerjemahkan jadi kurios, maka King James ikut-ikutan jadi Lord. Kurios itu artinya Lord. The New American Bible jadi Lord. Yang betul adalah New Jerusalem Bible. Dia tetap Yahweh. Ya. Hanya ditransliterasi. Kalau jadi Lord, ini diubah. Dari Yahweh diubah jadi Lord. Gitu. Ini masih mending jadi Lord. Ya, ada yang jadi Allah dalam bahasa Indonesia gitu. Oke. Jadi sekali lagi,
Ini adalah ya, Ki Koh Amar, Adonai Yahweh. Ya, Yahweh. Ini adalah noun proper. Ya, jadi nggak bisa. Jadi kalau Adonai Yahweh, katanya kata Yahwehnya harus disebut Adonai. Ya, bingung dong Adonai Adonai gitu. Enggak Pak, kalau yang begini jadi dirubahnya jadi apa? Ayo, Adonai Yahweh. Jadi Adonai Hashem, Adonai Elohim. Kan berubah jadi Adonai Elohim. Berarti kata Yahweh-nya itu diganti, dihilangkan dari Yesaya 30 ayat 15 jadi Elohim. Kan nggak benar, saudara-saudara ya. Jadi ini coba pada nanti enggak. Oh ini mau nunjukin Tuhan Allah. Atau ada nggak ada ayatnya? Enggak ya, yuk kita lihat dulu ini. Coba saudara-saudaraku ya. Ini Yesaya 30 ayat 15 ada kata Yahweh, ini Adonai Yahweh ya. Ternyata jadinya adalah Tuhan Allah. Seharusnya Adonai itu Lord, Yahweh itu Yahweh atau Jehovah. Yang literal version itu menerjemahkannya betul. For thus said the Lord Jehovah, Adonai Yahweh. Jadi ini Yod-Heh-Waw-Heh bisa Yahweh, bisa Jehovah kan? Itu. Lord Jehovah. Ini yang literal itu menerjemahkannya benar. Tapi bahasa Indonesia, ITB, itu menerjemahkan Tuhan Allah. Bayangkan, dari mana datangnya? Yahweh, Yod-Heh-Waw-Heh berubah jadi Allah. Ya, udah gitu, ada tambahan kata Allah satu lagi. Kadosh Yisrael. Ya, Kadosh Yisrael. Kadosh Yisrael ini sebetulnya adalah the Holy One of Israel, the Holy One of Israel, yang Maha Kudus Israel. Nggak ada kata Allah di sini. Masa di dalam LAI jadi muncul kata Allah yang Maha Kudus Allah Israel? Jadi redundant dengan Allahnya ya. Ini muncul kata Allah, di sini yang nggak ada kata Allah muncul juga kata Allah gitu ya. Saudara lihat nggak? Oke ya. Nah ini yang harusnya tidak boleh terjadi. Gitu. Kita coba buktikan dengan peraturan dalam bahasa Indonesia. Aturan dalam bahasa Indonesia, pedoman umum pembentukan istilah. Ini adalah dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya. Di salah satu halaman tertulis begini. Pengejaan istilah dapat juga dilakukan menurut transliterasi yang tadi saya jelaskan, yakni penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, lepas dari bunyi lafal yang sebenarnya. Yohanan jadi John, itu kan lepas ya dari bunyi lafal sebenarnya. Hal itu ditetapkan menurut Anjuran International Organization for Standardization, International Organization for Standardization, ASO ya. Jadi sudah paten ya, dianggap sah gitu. Nah, ejaan nama diri termasuk merek dagang yang di dalam bahasa aslinya ditulis dalam huruf Latin tidak diubah. Jadi kalau ada nama diri yang tertulis dalam huruf Latin ke dalam bahasa Indonesia tidak dirubah, ya. Coba contohnya, nih dia. Nama diri yang tertulis dalam huruf Latin, misalnya Mr. Brown. Ini hurufnya huruf Latin, ini bukan huruf kanji, bukan huruf Jepang, ini bukan huruf Ibrani. Ini huruf Latin, M-R-B-R-O-W-N. Ini Brown-nya itu B-R-O-W-N. Ini huruf Latin. Ketika di transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, itu bukan diterjemahkan. Yang diterjemahkan misternya saja. Karena Brown-nya ini nama diri. Maka ini tidak boleh diterjemahkan. Nah, kalau dalam bahasanya ditulis dalam huruf Latin, tidak berubah. Brown tidak berubah. Di sini juga Brown tetap tidak berubah. Ya. Atau kita balik dari Indonesia ke Inggris. Ya. Ejaan nama diri yang terbuat bahasa aslinya tertulis dalam huruf Latin, Tuan Eko, ya, itu waktu dijadikan bahasa Inggris, itu tidak diubah. Eko-nya tidak diubah. Yang berubah hanya tuannya menjadi Mister. Oke? Nah, ini dia yang dimaksud kalau sama-sama huruf Latin tidak diubah. Tapi
nama diri yang bentuk aslinya ditulis dengan huruf lain, itu dieja menurut rekomendasi ISO dengan ejaan Inggris yang lazim atau ejaan pinyin, hanya pinyin ya. Contohnya ya, kalau nama diri bentuk aslinya ditulis dengan huruf lain, contohnya, ini dia, ada 4 contoh. Satu, ini Mao Zedong ya, itu di alih aksaranya jadi begini, Mao Zedong ya, Mao Zedong. Nah, orang Indonesia menyebutnya apa? Mao Zedong. Oke. Nah, yang kedua, nah untuk yang pertama ini, saudaraku, ini adalah cara mengucap melafalnya sekarang. Dulu, kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu, melafalnya tidak seperti ini. 20 tahun yang lalu, melafalnya begini, saudaraku. Nih, menurut ejaan lama bahasa Mandarin, ejaan Pepe, nama di atas itu transliterasinya seperti ini, Mao Tse-tung. Jadi bacanya Mao Tse-tung. Ya, Mao Tse-tung. Nah, sekarang Mao Zedong. Mirip kan? Tapi kalau orang Indonesia membaca ini, Mao Zedong. Yang ini, Mao Zedong. Beda kan? Tapi orang Indonesia kalau baca ini nggak akan dipersalahkan, saudara-saudaraku. Kecuali dia malu saja kalau dia pembawa berita membaca nama seperti ini dibacanya. Maka Mao Zedong gitu. Jadi lucu saja karena sebetulnya orang sananya, orang Pepe itu melafalnya adalah Mao Zedong. Oke. Nah, kemudian Abraham jadi Abraham. Ini huruf lain berubah menjadi huruf Latinnya seperti ini. Kemudian Yohanes dialih aksara jadi Yohanes. Nah, dulu itu bukan Yohanes. Dulu itu seperti ini. Menurut ejaan lama bahasa Indonesia, ejaan Suwandi, nama di bawah ini Yohanes itu transliterasinya adalah Yahya. Jadi Yohanes ke dalam bahasa Indonesianya dulu adalah seperti ini, Jahja. Nah, tapi dibacanya Yahya. Nah, sekarang ini dibolehkan untuk ditransliterasi jadi Yohanes. Ini nggak boleh dilarang, ini sah ini ya, saudara. Jadi artinya soal transliterasi itu mensahkan cara baca apakah Yahya atau Yohanes sama maksudnya adalah yang ini. Oke? Begitupun dengan Yahweh. Kalau ada orang mengalih aksara jadi semacam ini, Yahweh atau Yehwa atau Yehua dan lain sebagainya, itu sebetulnya nggak harus dipermasalahkan karena tiap bahasa punya cara pelafalan sendiri, punya cara alih aksara sendiri. Itu loh, saudara. Oke. Ini sekarang nama jenis dialih bahasakan, nama diri dialih aksarakan. Coba biasakan, nama jenis dialih bahasa, di translation, diterjemahkan, itu nama jenis. Tapi nama diri dialih aksarakan, dialih tulisankan, di transliterasi gitu ya. Oke. Elohim, jadi God, jadi dewa, jadi ilah. Ini adalah di translation, diterjemahkan. Elohim itu ini tidak sedang ditransliterasi jadi God, bukan. Ini diterjemahkan. Benar-benar terjemahannya Elohim adalah God. God terjemahannya adalah dewa. Dewa terjemahannya ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Arab adalah ilah. Ilah terjemahannya ke dalam bahasa Bali adalah Sang Hyang Widiwase, gitu. Ya, Sang Hyang Widiwase terjemahannya ke dalam bahasa Batak itu Jubata. Ke dalam bahasa ke dalam bahasa Dayak Jubata, ke dalam bahasa Toba atau Karo ya, Tobanya Debata. Nah, ke dalam bahasa Toraja itu ke dalam bahasa Timor ya Uisneno, ke dalam bahasa Nias Lowalangi, ke dalam bahasa Yunani jadi Theos, ke dalam bahasa Filipina jadi Dios, ke dalam bahasa Latin jadi Deo, ke dalam bahasa Ambo jadi Tete Manis, ke dalam bahasa Mandarin jadi Sen. Jadi itu Elohim diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Semuanya adalah terjemahan kata Elohim ke dalam bahasa-bahasa sasaran masing-masing. Sekarang, Yesua menjadi Yesus, menjadi Yesua ditulis begini, menjadi Yesu, menjadi Yasu, Yasua, Jesus, Yehosua, Yahosua, Yesus, Yesus, Jesus.
Ini semua adalah transliterasi, alih aksara ke dalam bahasa sasaran masing-masing dari kata Yesua. Ini bukan terjemahan. Jadi kalau kata Yesua jadi Yesu semacam ini bukan terjemahan. Ini adalah alih aksara. Ada bahasa tertentu yang punya hak untuk mengalih aksara Yesua menjadi Yesu. Secara ada hak bahasa itu. Ini contohnya ya. Jadi kata Yesua ini, mana dia kata Yesuanya? Ditarik ini dia. Kata Yesua ini ke dalam berbagai bahasa. Itu jadi beda-beda. Ini ke dalam bahasa Mandarin jadi seperti ini. Ya, Yesu. Yesu kalau salah ya. Ini ke dalam bahasa Arab. Ya, Yesua. 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 Ini ke dalam bahasa Yunani, Yesus. Nah, ini ke dalam bahasa Tamil nih kalau nggak salah. Jadi seperti ini, nggak tahu bacanya. Ini mirip dengan Arab nih. Ini Yesua, ya, Yesua. Ini bahasa Aram ini. Nah, saudaraku, ada banyak bahasa di sini. Ada yang mengubahnya jadi ihu. Nah, tapi Yesua ke dalam bahasa Arab itu jadi yang ini loh ya, bukan jadi yang ini. Ini ke dalam bahasa Tajikistan kalau nggak salah, karena Tajikistan terpengaruh Arab dan orang Tajikistan mungkin belum ada banyak orang Kristen karena di sana mungkin nggak pakai bahasa Arab sehingga orang Tajikistan itu taunya kata Yesua itu dalam Quran mereka adalah Isa, sehingga penerjemahan ke dalam bahasa mereka yang hurufnya adalah huruf Latin jadi Isa gitu ya, mengikuti Quran gitu ya. Padahal ini Isanya bukan Isa yang di Quran, ini Isa untuk Tajikistan gitu, atau yang daerah Tam di sana ya, Tajikistan tuh. Oke, nah itu saudaraku. Jadi ada yang Yesu ya. Ini hak bahasa masing-masing. Ini nggak dilarang saudara-saudaraku. Ya, ada yang nulisnya jadi begini. Ini bacanya apa kita nggak tahu ya saudara-saudara. Padahal kira-kira deket-deket lah ya, lah kira-kira yes chef ya atau apa. Ada yang iku, ada yang zunfu gitu. Aduh, susah-susah kan Jesus gitu ya, Yesus. Ya, oke. Jadi ngerti sekarang saudara-saudara ya. Ada yang Jesus. Ini hak bahasa masing-masing. Ini Korea saudara-saudara. Ya, Yesus. Oke. Nah, dan ke dalam supaya diingatkan lagi bahwa Yesua, ini bahasa Arabnya jadi seperti ini, Yesua, ya, ini Yesua Arabnya, lalu bahasa Arabnya jadi Yasua, Yasua, ini bukan Isa, ini Isa nih, Isa, ini jadi dalam bahasa Arab kata Yesua adalah dalam Alkitab Arab itu adalah Yasua, bukan Isa. Isa itu adalah sebuah nama dalam Quran yang katanya merujuk kepada Yesus katanya ya. Oke, jadi bukan Isa, bukan Isa. Oke, Isa bacanya. Kan? Oke. Nah, ini yang tidak boleh terjadi, saudara-saudaraku. Jadi kalau dalam bahasa Arab adalah Yasua. Yuk, kita lihat. Begitupun dengan Yahweh. Yahweh mau dilafal Yahwah, Yehwah, Yehowa, Yehova, Jehovah. Semuanya juga ini soal alih aksara. Nah, dengan tahu itu apa sih pentingnya? Tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa Tuhan aja maklum dengan adanya perkembangan ejaan dan gejala bahasa. Ya, saya habiskan aja saudaraku pelajarannya hari ini ya. Mohon waktu sebentar lagi ya, saudaraku, supaya saudara dapat lengkap ini hari ini ya. Tanak itu mengandung bahasa Ibrani klasik. Oh, tapi kelamaan sih rasanya, nanti sampai sini aja. Tanak mengandung bahasa Ibrani klasik plus bahasa Ibrani terpengaruh Aramaik. Ya, sebagian kitab Daniel misalnya itu ada bahasa Ibrani terpengaruh Aramaik ya. Daniel 2 ayat 4b sampai Daniel 7 ayat 28. Begitupun kitab Esra, Esra 4 ayat 8 sampai 6, Esra ayat 4 sampai 8 4 Esra 4 ayat 8 sampai pasal 6 ayat 18. Kemudian dimulai lagi pasal 7 ayat 12 sampai ayat 26. Itu terpengaruh Aramaik bahasa Ibrani-nya. Ya. Jadi bahasa Ibrani terpengaruh Aramaik. Meskipun ada dua model bahasa Ibrani, yang satu bahasa Ibrani klasik,
satu lagi bahasa Ibrani terpengaruh Aramaik, dan yang klasik ini nanti diberi tanda, sehingga ada tanda bacanya. Meskipun begitu, Tanak diterima sebagai kanon oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tidak mempermasalahkan. Karena apa? Karena kalau ini jadi kanon, pasti atas kehendak Tuhan. Tuhan tidak mempermasalahkan, saudara-saudaraku. Ya, jadi memang terjadi perkembangan bahasa, sehingga bahasa Ibrani yang tadinya klasik bisa terpengaruh Aramaik, gitu ya. Nah, ini contoh tanda-tanda perkembangan bahasanya. Misalnya di sini ada kata hak melek. Hak melek itu adalah bahasa Ibrani klasik, ya. Tapi ke dalam bahasa Ibrani terpengaruh Aramaik, jadi malka. Jadi malka. Malka ini adalah sama hak melek. Hanya saja alef di sini, ya, dalam bahasa Ibrani terpengaruh Aramaik, alef di sini adalah hak. Hak itu adalah artikel, kata sandang, sang raja. Jadi ini bacanya adalah sang raja. Sang raja, gitu, malka. Ya, jadi artinya bahasa Ibrani Aramaik yang terpengaruh Aramaik dengan bahasa Ibrani klasik memang terjadi perbedaan, tapi bedanya hanya di soal-soal semacam ini gitu dan beberapa hal lain saja. Ya, nah, selebihnya itu hampir mirip semuanya. Jadi soal kata sandang. Nah, contohnya nih ya, contohnya Rehum kepala daerah dan Simsai sekretaris juga menulis sebuah surat kepada Raja Artasasta yang menentang Yerusalem dalam hal ini. Perhatikan saja kata Raja Artasasta. Itu dalam Esra 4 ayat 8. Waktu dibaca Raja Artasasta, ini terbacanya begini. Artasasta Malka. Artasasta Malka. Nah, ini artinya Artasasta sang raja, gitu ya. Tapi untuk terjemahan bahasa Indonesia Artasasta sang raja, ya bisa kalau kita mau terjemahkan begitu. Contohnya begini. Rehum kepala daerah dan Simsai sekretaris juga menulis sebuah surat kepada Artasasta sang raja yang menentang Yerusalem dalam hal ini. Boleh, tapi orang lebih senang langsung aja Raja Artasasta. Nggak usah diganti jadi Artasasta sang raja. Ya, nah itu dia malka. Jadi alef di sini adalah sangnya, sang raja. Oke, lalu contoh yang berikut adalah ha Elohim. Jadi elaha. Jadi kata elaha yang oleh banyak orang Indonesia dianggap itu adalah kata Allah. Itu sebetulnya adalah kata Elohim. Ha Elohim, ya. Jadi elaha. Dah ha yang di belakang ini adalah artikel dari hak Elohim. Dan kalau artikel, ada artikelnya berarti ini adalah bukan nama diri. Ini adalah sebutan umum. Sama seperti melek juga sebutan umum ya. Elaha, karena ada artikel. Sebutan umum ini pasti ya. Nama jenis atau sebutan umum. Nah, coba contohnya yang ada elaha. Ini adalah dalam kata bait Elohim ya. Tetapi pada tahun pertama zaman Kores, Raja Babylon, Raja Kores mengeluarkan perintah untuk membangun kembali Bait Elohim. Bait Elohim. Bet Elaha. Jadi ini sebetulnya Bait Sang Elohim gitu, ya. Bet Elaha. Bait Sang Elohim. Bait Ha Elohim harusnya begitu ya. Tapi bahasa Indonesia nggak usah pakai de lagi, bait Elohim saja, supaya enak. Nah, inilah saudara-saudaraku bahwa ada campuran bahasa dan tidak dipermasalahkan oleh Tuhan. Jadi, jika dalam kitab suci ternyata didapati fakta, adanya perubahan pelafalan nama diri dari Yesua menjadi Yehosua. Dalam satu kitab suci, ada satu orang namanya di bagian sini ditulis Yesua, di bagian sono ditulisnya Yehosua. Saudara senang nggak kalau misalnya saudara punya buku itu adalah janji-janji saudara sama teman-teman saudara, ya. Jadi buku saudara itu buku kelas, teman saudara ada 40 misalnya, masing-masing bikin janji. Yang satu manggil saudara Yahya, satu lagi panggil saudara Yohanes gitu, ya. Nah, saya marah apa enggak gitu ya? Saya punya teman-teman banyak nulis saya Yahya, 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 Yahya. Tapi satu lagi nulis saya Yohanes, saudara Yohanes,
kita bersyukur karena kita juga pernah berteman selama di SMA ini. Itu buku kelas SMA, buku apa kenang-kenangan saya dan teman-teman gitu. Kira-kira saya marah apa enggak? Kalau saya marah berarti saya mempermasalahkan. Saya bilang, kenapa dirubah nama saya Yahya jadi Yohanes? Oh, soalnya dia akan jawab begini. Soalnya saya pikir nama kamu tuh nama Injil. Dulu memang panggilannya Yahya, tapi sekarang kan Injil itu panggilannya Yohanes ya. Nah, ternyata kalau saya bisa marah, gitu, Tuhan nggak marah. Dari Yesua menjadi Yehosua tuh Tuhan nggak marah loh. Artinya ayat itu ada dalam Alkitab. Kalau Tuhan marah, pasti ayat itu nggak ada dalam Alkitab. Nah, ya, saya kasih contoh nih ya, orangnya sama, ya Esra 3 ayat 2, udah selesai waktunya. Ya sampai sini aja deh. Yuk. Ini Ibrani terpengaruh Aramaik sehingga Yesua-nya itu ya Yesua, ditulisnya Yesua dan Yosadak. Kalau Zakaria 6 ayat 11, Ibrani Masoretik, ini Ibrani klasik yang diberi tanda baca ya, ada tanda baca. Yehosua ben Yehosadak. Ini tulisannya beda loh, saudara. Ini Yesua dibacanya, ini Yehosua. Beda, nah. Ya, ben Yehosadak. Ini nggak ada he-nya, nggak ada ya. Di sini ada he-nya, ya. Oke? Tidak kan? Nah, tapi ini orangnya sama, saudara-saudara, orangnya sama. Yesua ben Yosadak sama Yehosua ben Yehosadak tuh orangnya sama. Kalau Y bisa berubah jadi Yeho, kalau Yo juga bisa berubah jadi Yeho, Y bisa berubah jadi Yeho, Yo bisa berubah jadi Yeho. Padahal Yeho itu adalah kependekan dari Yehova. Ya, artinya itu sama dengan Yahweh yang ada kependekannya Yah. Maka saudara-saudaraku, Yehosua sama Yesua itu adalah orang yang sama, ya, yang dianggap oleh sebuah penafsir itu adalah cabang dari Mesias nanti, karena dia diyakini dia adalah selain nabi, dia juga punya apa namanya keimaman gitu ya. Nah, dia juga raja gitu ya. Selain imam dia juga adalah raja. Jadi Yehosua atau Yesua berarti ini orangnya sama, saudara-saudara, ya, orangnya sama. Oke, Yesua ben Yosada, Yehosua. Sama nih orangnya. Oke? Nah, saudaraku, dari itulah maka kita nanti akan mengambil kesimpulan. Tapi sekarang waktunya udah habis, saudara. Udah terlalu malam ya. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Jadi besok, saudaraku, kita akan sampai kepada film untuk membuktikannya bagaimana pelafalan itu gak jadi masalah. Jangan dipermasalahkan. Nanti saya akan buktikan dengan film. Ya, jadi besok kita lanjutkan dengan perkembangan ejaan dan gejala bahasa. Supaya saudara tahu bahwa bahasa Ibrani juga mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan seperti bahasa Mandarin. Oke, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Bapak Yahweh memberkati kita semua.